Pemirsa, gugurnya 3 anggota polisi saat penggerebekan narkoba di Katingan, Kalimantan Tengah mulai terungkap. Ketiga korban diduga disiksa secara berkelompok hingga tewas sebelum akhirnya dibuang ke sungai. Kepolisian sendiri telah menangkap 3 tersangka. Satu persatu fakta baru dalam kasus penyerangan anggota Satres Narkoba Polres Katingan mulai terkuak setelah sebelumnya para korban sempat dinyatakan hilang dan akhirnya ditemukan tewas mengapung di aliran sungai Katingan di lokasi berbeda. Berdasarkan hasil pendalaman pihak kepolisian terhadap saksi dan terduga pelaku, kematian 3 personil polisi diduga kuat akibat penyiksaan dan kekerasan berat yang dilakukan secara berkelompok oleh geng bandar narkotika. Peristiwa bermula saat petugas melakukan penggerebekan di Desa Tumbang Kaleme pada Kamis dini hari. Polisi sempat mengamankan salah satu terduga pelaku, namun teriakan dari dalam rumah memicu datangnya kelompok geng narkoba ke lokasi. Situasi berubah mencekam saat petugas mulai diserang menggunakan senjata tajam dan bahkan menggunakan senjata api rakitan, sehingga petugas kepolisian terpaksa memberikan tindakan tegas terukur terhadap geng terduga bandar narkoba tersebut dan menyebabkan 1 orang dari kelompok tersebut tewas tertembak. Namun karena tidak ingin semakin banyak nyawa yang melayang, sejumlah petugas kepolisian memilih mundur kabur menyelamatkan diri dari lokasi penggerebekan dengan melompat ke sungai. Sejumlah anggota polisi berlari ke arah sungai. 5 diantaranya berenang hingga ratusan meter. Namun geng narkotika tak berhenti. Mereka mengejar menggunakan perahu mesin dan terus memburu para korban. Pengejaran berakhir di sebuah daratan kecil di tengah sungai. Di lokasi inilah kekerasan diduga terjadi. Sejumlah polisi dikeroyok dan disiksa menggunakan senjata tajam hingga mengalami luka berat. Sebagian korban berhasil kabur menyelamatkan diri dengan kembali melompat ke sungai dan berenang menjauh. Namun 3 personil diduga tidak berhasil menyelamatkan diri dari kejaran geng terduga bandar narkoba dan kembali ditangkap oleh pelaku. Mereka diduga disiksa secara sadis menggunakan senjata tajam dan tumpul hingga tewas, sebelum akhirnya jasadnya dibuang ke sungai untuk menghilangkan jejak. Ketiga korban yang gugur yaitu Aibda Yudi Perdana, Bribda Nopandri, dan Aibtu Sumaryanto. Dengan karakter luka-luka seperti itu, ya dugaan kuatnya karena memang kekerasan, penganiayaan atau penyiksaan istilahnya. Kalau istilah kedokterannya ya kita kena benda tumpul, retak tulangnya, retak tengkoraknya, ada darah, yang itu darah di bawah kulit, di atas tulang. Itu mencerminkan dia masih hidup. Sementara itu, 1 anggota polisi berhasil selamat setelah bersembunyi di sekitar sungai dan kembali ke Mapolres Katingan. Itu dilakukan tindakan kekerasan karena ada beberapa saksi yang sudah kita amankan. Di situ menerangkan bahwa pada waktu salah satu pelaku kembali ke rumah, dia sempat mengatakan bahwa dia sudah menghabisi anggota Polri itu. Hingga kini polisi telah meringkus sejumlah terduga pelaku dan terus melakukan pengembangan untuk memburu pelaku lain yang terlibat dalam penyerangan sadis tersebut. Ketiga terduga pelaku yang diamankan yakni inisial S alias A yang didapati di sebuah perahu beberapa waktu lalu, kemudian inisial R yang diringkus di sebuah rumah di sebuah desa di Katingan, dan inisial N yang diduga ikut terlibat dalam penyerangan hingga pembunuhan polisi. Dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Dede Saptajaya, TV One mengabarkan. Total sudah ada berapakah terduga pelaku penganiayaan terhadap anggota polisi yang gugur dalam operasi penggerebekan narkoba di Katingan, Kalimantan Tengah? Kita tanyakan kepada rekan Dede Saptajaya. Selamat sore, Dede, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Andrew dan Jasmine. Terupdate dari Kabupaten Katingan bahwa ada 2 lagi terduga pelaku berinisial Y dan L di sebuah pondok di Kabupaten Katingan, tepatnya di kecamatan yang sama dari TKP awal penggerebekan, yaitu di Desa Tumbang Kaleme. Tetapi kedua terduga pelaku berinisial Y dan L ini didapati petugas berada di luar Desa Tumbang Kaleme, sehingga dapat diduga kuat bahwa 2 terduga pelaku ini sebelumnya ikut terlibat sehingga kabur
menuju salah satu desa di Kecamatan Katingan Tengah, kecamatan yang sama dengan TKP awal kejadian. Dan juga dapat saya sampaikan bahwa hingga saat ini polisi masih memburu para terduga para pelaku lainnya yang terlibat melakukan penyerangan terhadap 3 personil polisi yang memang dalam hal ini sudah dinyatakan meninggal dunia. Nah, dan juga dari beberapa pelaku sempat satu pelaku sempat menyatakan kepada keluarganya setelah melakukan penyerangan sampai dengan menewaskan polisi tersebut, menyatakan bahwa dirinya telah menghabisi salah satu anggota polisi yang melakukan penggerebekan di salah satu rumah terduga bandar narkotika di Kabupaten Katingan di Desa Tumbang Kaleme beberapa waktu lalu. Dan juga Andrew dan Jasmine bisa saya sampaikan bahwa hingga saat ini juga total dari beberapa yang disampaikan oleh Kapolres Katingan bahwa ada dugaan ini sudah mencapai puluhan pada saat kejadian tersebut. Karena pada saat kejadian tersebut berdasarkan kronologis bahwa pada saat itu personil Polres Katingan melakukan penggerebekan di salah satu rumah yang diduga bandar narkotika tersebut, telah mengamankan satu orang pelaku. Kemudian saat mengamankan satu pelaku tersebut yang diduga sebagai bandar narkotika tersebut, terjadi serangan tak terduga menggunakan senjata tajam. Setelah menggunakan senjata tajam, polisi sempat melawan dengan sempat menggagalkan kejadian tersebut. Namun jumlahnya semakin bertambah sehingga polisi mengeluarkan memberikan tindakan tegas terukur kepada salah satu kelompok sehingga menyebabkan satu orang dalam kelompok tersebut tewas. Hal ini disampaikan juga oleh Kapolres Katingan saat saya konfirmasi bahwa memang ada satu orang dari kelompok bandar narkotika tersebut yang ikut tewas terlebih dahulu, sehingga polisi tidak ingin banyaknya nyawa melayang, sehingga akhirnya memilih mundur dengan kabur ke arah sungai. Kenapa dilakukan tindakan tegas terukur sehingga satu orang tewas dalam kelompok bandar narkotika tersebut? Karena posisi anggota di rumah tersebut saat penggerebekan diduga kalah jumlah dengan warga maupun kelompok yang dapat disebut sebagai kelompok narkotika tersebut. Ada yang menggunakan senjata tajam. Nah, dan juga pada saat polisi memilih mundur, terduga kelompok bandar narkotika tersebut ada yang menggunakan senjata api rakitan, mengeluarkan senjata api rakitan, mengejar para polisi, mengejar para polisi tersebut. Begitu, sehingga polisi memilih kabur, dan juga satu yang terkena tembakan pada bagian tubuh di bagian tubuh tertentu, gitu, Andrew dan Baik. Jasmine. Dede Septajaya mengabarkan langsung dari Kalimantan Tengah. Terima kasih.